Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 4 bentuk aljabar. Kita akan belajar materi C, pemodelan dengan bentuk aljabar, ada di halaman 146 sampai dengan 148. Baik, ibu langsung membahas. Materi pembelajaran C, pemodelan dengan bentuk aljabar. Kalian telah mempelajari berbagai bentuk aljabar yang digunakan untuk menyatakan suatu pola dan beberapa situasi sederhana. Pada bagian ini, kalian akan memodelkan suatu situasi ke bentuk aljabar dalam konteks yang lebih beragam. Ayo bereksplorasi anak-anak. Eksplorasi 4.4, jarak dan waktu ke sekolah. Jarak antara rumah Wisnu dan sekolah adalah 5.000 meter. Wisnu diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan 15 meter per detik. Baik, ini ibu gambarkan dulu diagramnya di sebelah kanan. Ini letak rumah Wisnu, di sini sekolah. Jarak antara rumah Wisnu ke sekolah adalah 5.000 meter, ibu gambarkan di sini. Dan kecepatan dari sepeda motor adalah 15 meter, dinyatakan dalam V. V-nya sama dengan 15 meter per detik, satuannya detik. Di sini untuk soal A atau pertanyaan A, tentukan bentuk aljabar dari jarak yang telah ditempuh oleh Wisnu setelah T detik. Ibu bahas soal A. Dari diagram di sebelah kanan berarti T-nya ini dalam bentuk T detik, satuannya detik. Berarti kita nyatakan S itu jarak, jarak itu kecepatan dikali waktu, berarti V kecepatan dikali waktunya T. Sama dengan V-nya tadi sudah diketahui 15 meter per detik. Ini 15 dikali dengan T-nya tetap T, berarti sama dengan 15 T. Ini berarti bentuk aljabar dari jarak yang telah ditempuh oleh Wisnu adalah 15 T di sini. Ini 15 T. Lanjut ke soal B. Bentuk aljabar dari jarak tersisa yang perlu ditempuh oleh Wisnu supaya sampai di sekolah. Di diagram B kita cermati jarak dari rumah ke sekolah 5.000 meter. Nih, jarak yang sudah ditempuh tadi 15 T, ibu gambarkan di sini seperti ini. Nih, jarak yang sudah ditempuh, yang belum ditempuh dinyatakan dalam S. S ini yang ditanyakan. Jarak tersisa ini sama dengan jarak rumah ke sekolah 5.000 meter dikurang dengan yang sudah ditempuh 15 T. Berarti bentuk aljabarnya adalah 5.000 dikurang dengan jarak yang sudah ditempuh 15 T. Lanjut ke soal C, jarak yang telah ditempuh oleh Wisnu setelah 2 menit. Baik, ibu bahas T-nya sama dengan 2 menit. Ini anak-anak harus cermat, tadi T-nya dalam satuan detik, sekarang ini T-nya dalam satuan menit. Jadi jarak yang telah ditempuh tadi adalah bentuk aljabarnya 15 T. Ini berarti sama dengan 15 dikali dengan T-nya tadi 2 dikali lagi, karena ini tadi satuannya menit, ini kalau dijadikan detik berarti 2 dikali 60, satuannya detik. Ini baru ini, jadi di sini 2 dikali 60. Seperti itu. Bentuknya menjadi 15 kali 2 kali 60. 2 kali 60 itu T-nya anak-anak. Berarti ini 30, ini berarti 1800 meter jarak yang sudah ditempuh. Ke soal D, jarak tersisa yang perlu ditempuh oleh Wisnu supaya sampai di sekolah setelah 2 menit berangkat dari rumah. Ini ibu bahas. Berarti jarak tersisa yang sudah diketahui, yang sudah ditempuh 15 T-nya sudah diketahui. Ini sama dengan 1800 meter. Ini jarak tersisa tadi 5.000. Ini dikurang dengan 15 T. Ini sama dengan 5.000 dikurang 15 T-nya 1.800. Ini sama dengan 3.200, satuannya adalah meter.
Lanjut ke soal E anak-anak. Jarak yang telah ditempuh oleh Wisnu setelah 3 menit. Baik, Ibu bahas. Berarti diketahui T-nya sama dengan 3 menit. Nih, kalau dijadikan detik dulu anak-anak, berarti 3 kali 60 satuannya sudah tepat menjadi detik. Kita masukkan ke bentuk aljabar 15T, berarti sama dengan 15 dikali dengan 3 dikali dengan 60. 18 kali 15 ini 270, berarti 2700 meter. Lanjut ke soal F. Jarak tersisa yang perlu ditempuh oleh Wisnu supaya sampai di sekolah setelah 3 menit berangkat dari rumah. Berarti diketahui tadi 15T nya sama dengan 2700. Ini anak-anak kalau menghitung lagi boleh, seperti Ibu ini juga boleh. Berarti 5000 dikurang dengan 15T sama dengan 5000 dikurang 2700 sama dengan 2300, satuannya meter. Pada eksplorasi 4.4, kalian telah memodelkan suatu situasi menjadi bentuk aljabar yang melibatkan satu variabel. Dalam permasalahan ini, variabel T digunakan sebagai pengganti suatu kuantitas yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kalian dapat menggunakan bentuk aljabar yang diperoleh untuk menganalisis suatu kondisi jika variabel tersebut berubah dari suatu nilai ke nilai lainnya. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Wisnu bersepeda mengelilingi kota. Pada 30 menit pertama, Wisnu bersepeda dengan kecepatan 8 meter per detik. Setelah merasa lelah, Wisnu bersepeda dengan kecepatan 4 meter per detik hingga selesai. Tentukan. Baik, ini Ibu jelaskan di sebelah kanan anak-anak. Ini jarak yang harus ditempuh Wisnu. Ini jarak ke-1, waktunya lebih dari 0, kurang dari atau sama dengan 30 menit. Ini karena 30 menit pertama anak-anak. Kecepatannya tadi Ibu sebut V1 sama dengan 8 meter per detik. Selanjutnya untuk jarak yang kedua, T-nya ini Ibu sebut dengan T2 lebih dari 30, satuannya menit. V2-nya tadi 4 meter per detik. Untuk pertanyaan A, tentukan bentuk aljabar dari total jarak yang ditempuh oleh Wisnu setelah T menit bersepeda. Kita cermati di sini satuannya menit, di sini detik, di sini detik. Bahas untuk soal A. Kalau total jarak berarti ini S1 ditambah dengan S2. Berarti kecepatan ke-1 atau V1 dikali T1 ditambah V2 dikali T2. Untuk V1-nya berarti T-nya tadi terbesarnya 30 menit pertama, berarti T1 ini Ibu nyatakan dalam ini 30 T1-nya anak-anak, berarti 8 dikali 30. Karena di sini satuannya menit, Ibu jelaskan di atas ini. T menit sama dengan T dikali 60, satuannya detik. Berarti 8 kali 30 kali 60 ditambah dengan V2-nya 4 dikali untuk T2 ini T total dikurang 30 anak-anak, dikurang T1 ini, dikurang T1. Karena kan setelah 30 menit itu waktunya. Berarti T dikurang 30 selanjutnya dikali 60. 30 ini T1. Nih, 4 kali 60 240 dikali dalam kurung T dikurang 30. 8 kali 30 kali 60-nya 14.400. Jadi bentuk aljabar dari total jarak yang ditempuh oleh Wisnu adalah 14.400 ditambah dengan 240 dikali T dikurang 30. Lanjut ke soal B. Jarak yang ditempuh oleh Wisnu setelah 45 menit bersepeda. Berarti untuk soal B ini diketahui T-nya. T sama dengan 45. Beri satuan menit dulu. Nih, 45 menit. Berarti kita masukkan 14.400 ditambah dengan 240 dikali dengan 45 dikurang 30. Ini sama dengan ke kanan 14.400
400 ditambah dengan 240 dikali 45 dikurang 30 15 sama dengan 14.400. Ibu tambahkan dulu 24 dikali 15 nih 20 nih 5 kali 2 10 tambah 2 12 ini 4 2 berarti kita tambahkan 063 3.600 anak-anak. Ini Ibu tulis dulu 3.600 berarti sama dengan 18.000 satuannya meter. Lanjut ke soal C anak-anak. Jarak yang ditempuh oleh Wisnu setelah 20 menit bersepeda. Baik Bu bahas, berarti diketahui T-nya sama dengan 20 menit. Tadi sudah Ibu jelaskan kalau 0 kurang dari T kurang dari sama dengan 30 satuannya menit, kecepatannya V1 nya tadi sama dengan 8 meter per detik. Berarti untuk S1 nya ini sama dengan 8 dikali T nya di sini, ini T1 8 dikali T1 dikali 60 satuannya detik. Ini berarti jarak yang ditempuh karena totalnya tadi 20 berarti bentuk ajabannya menjadi 8 dikali dengan T dikali dengan 60 sama dengan nih 8 dikali dengan 20 dikali dengan 60 sama dengan ini 12 9.600 satuannya meter anak-anak. Nih satuannya meter. Lanjut ke soal D. Ayo berpikir kritis, bandingkan jawaban bagian C kalian dengan teman-teman kalian. Apakah ada yang berbeda? Diskusikan mengapa perbedaan tersebut terjadi. Misalkan kalau sudah sama-sama, kalau apakah ada perbedaan? Misalkan ada. Misalkan saja T-nya tadi sama dengan 20. Misalkan ada teman yang memasukkan langsung ke dalam rumus tadi anak-anak. Tadi rumusnya atau bentuk ajabannya 14.400 ditambah dengan di sini 240 dikali dengan T dikurang dengan 30 seperti ini. Kalau T-nya langsung dimasukkan ini menjadi 14.400 ditambah 240 dikali dengan 20 dikurang 30. Ini sama dengan 14.400 ditambah 240 dikali dengan negatif 10 sama dengan 14.400 dikurang dengan berarti ini dikurang dengan 2.400 sama dengan 12.000 meter. Ini jawaban salah karena tadi ada aturannya 30 menit pertama kecepatannya 8 meter dan dia langsung memasukkan ke bentuk aljabar tadi. Ini jawaban menjadi salah. Ini yang menjadikan beda. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.